Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Isnu Arif dari Forum News Network. Anda masih ingat ya dengan Miftahul Khoir, blog politik pelajar. Dari blog politik dulu, kemarin ini blog politik pelajar itu yang debat, salah satu anggotanya debat dengan Ade Armando. Nah, waktu itu seru. Ternyata saya kemarin baca-baca tiba-tiba rupanya Miftahul Khoir ini sudah ada di Bangkok. Dia kuliah di Bangkok dan namanya aktivis, dia bikin lagi kegiatan Kamisan. Dan dia semacam membuat aksi di kantor kedutaan besar Indonesia di Bangkok. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Miftahul Khoir apa saja kegiatan dia sekarang dan apa yang dilakukan di Bangkok itu dengan aksi di kantor kedutaan besar Indonesia di Bangkok. Assalamualaikum, Miftah. Ya, halo, Waalaikumsalam. Ya, udah berapa lama di Bangkok ini? Berapa ya? Dari November, jadi mungkin 4 atau 3 bulan. baru Nah, baru 4 bulan udah bikin aksi. Oke. iya, Anda ngapain di Bangkok ngapain? iya di Bangkok tuh kuliah di Mahidol University, jurusan Human Rights and Democratization, jurusan HAM dan Ah. Demokrasi, ya. Oh, jadi pas dong dengan jurusannya ya, Human Rights dan Democratization gitu ya. Iya, ini ya bagian dari kuliah lah yang dibikin. Oke. Kuliah langsung ke lapangan ya. Ini jauh lebih mantap kuliah di lapangan gitu ya. Oke. Itu Iya. acaranya apa namanya kemarin yang Anda gelar di mana di kedutaan besar itu kemarin? Iya, jadi kalau yang gue bikin itu memang nama acaranya Kamisan ya, seperti Kamisan yang ada di Indonesia memang. Dan memang tujuan kita tuh bersolidaritas kepada teman-teman yang di Indonesia, yang di Jakarta, yang di Kalimantan, dimanapun lah yang bikin aksi Kamisan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin aksi Kamisan di luar negeri itu bukan pertama kali ini di Bangkok. Waktu itu sekitar berapa ya, 2017 atau 2016 pernah ada di Canberra atau di Melbourne. Tahun lalu juga pasti Hari HAM Internasional diadakan juga di Australia. Nah, ya udah gue sama teman gue berpikir aja kayak kenapa nggak kita bikin aksi Kamisan yang sama bersolidaritas buat teman-teman di Indonesia ini terkait isu-isu yang ada, karena apa ya, nggak mesti menjadi nilai lebih, tapi tentu saja menjadi apa ya, ada pesan tertentu yang bisa kita sampaikan kalau kita misalnya seorang warga negara Indonesia, seorang mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, terus kita bikin aksi sendiri di depan kedutaan, itu kan memberikan pesan yang berbeda juga. Dan ditambah lagi juga, kalau gue ngobrol dengan teman-teman di kampus ya, baik dari Thailand ataupun non-Thailand, mereka nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Mereka nggak familiar dengan kekerasan di Papua, mereka nggak familiar dengan 98, mereka nggak familiar dengan 65. Jadi ya ini salah satu cara kita juga untuk menyebarluaskan tentang isu yang ada di Indonesia ini. Apa ya, ke Indonesia tuh bener-bener gitu, orang sering sebut Indonesia tuh invisible giant gitu. Kayak kita negaranya besar, tapi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang nyadar kita ada. Nah itu gue pengen kayak memperkenalkan lagi Indonesia gitu ke luar. Oke. Nah, tetapi kemarin ini saya lihat nih foto-fotonya ya, ini yang ada foto-foto ini dan kemudian ini cuma berapa orang sih ya, unjuk rasanya nggak banyak ya, itu semua warga Indonesia atau ada dengan warga negara asing juga? Iya, memang nggak banyak, itu cuma 5 atau 7 orang kalau nggak salah, memang nggak banyak. Karena di kampusku dan yang aku kenal sendiri itu cuma ada 1 orang Indonesia. Jadi aku cuma ajak dia aja sebagai orang Indonesia, istilahnya teman-teman yang ikut bersolidaritas. Terus yang lain dari negara lain itu ya, yang dari warga negara Iya, lain? dari berbagai negara di Asia. Ya. Oke, targetnya Mereka apa? bersolidaritas juga. Ya. Sorry? Targetnya apa kemarin di kedutaan besar itu? Apakah cuma aksi di depan itu atau mencoba bertemu dengan staf di embassy di Indonesia di sana? Iya, memang lagi-lagi tadi targetnya tuh hanya untuk mengirim pesan aja bahwa ada sekelompok mahasiswa Indonesia yang turun memprotes persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Kita nggak pengen bertemu dengan staf kedutaan, kita nggak pengen masuk ke dalam kedutaan lalu ngobrol, diskusi segala macam. Kita di sini hanya pengen mengirim pesannya aja. Itu yang pertama. Dan solidaritas. Lalu yang kedua ya tadi soal menyebarluaskan isu ini ke publik, baik publik Thailand ataupun publik-publik yang ada di sekitar kita itu. Oke, di Indonesia kan unjuk rasa itu biasanya skalanya gede. Thailand apalagi ya, Thailand tuh kalau gila-gilaan bisa berbulan-bulan gitu. Apakah dengan unjuk rasa semacam ini bisa berhasil menarik perhatian publik? Maksud saya, apakah kemudian ada media-media yang mengcover dan juga pesan itu sampai ke masyarakat di sana? Ya, kalau
apa ya, kayak kalau mengcover buat publik itu mungkin saat ini masih belum banyak. Jadi gue kemarin itu masih mengandalkan kepada jaringan-jaringan aktivisme yang gue kenal di lokal. Dan mengandalkan juga kayak aktivisme internasional yang membahas soal Thailand, soal Indonesia. Paling membantu, mereka yang bakal membantu mempublikasikannya sebagai media alternatif. Tapi kalau media resminya memang, kemarin memang ada salah satu media resmi yang mewawancara, tapi kurang tahu apakah bakal dipublikasikan atau enggak. Dan lagi-lagi nih utamanya itu lebih ke publik Indonesianya dulu nih buat tahap pertama sekarang, karena ini kan pertama kali kita bikin. Ya lagi-lagi tadi ada kemarin CNN mempublikasikan, ya masyarakat itu kan jadi tahu juga bahwa ada protes loh di luar negeri. Mungkin suatu saat di tempat lain di luar negeri ada lagi yang melakukan yang gak hanya di Bangkok. Kalau di sana apakah karena terbiasa menangani demonstrasi gitu ya, apakah demo-demo semacam ini, unjuk rasa semacam perlu izin atau enggak ya kalau di Bangkok gitu ya? Ya kalau berdasarkan hukumnya ya sebetulnya kita perlu izin kalau menggunakan suara gitu, membuat kebisingan misalnya dan mengganggu lalu lintas. Apalagi kedutaan ini di tempat yang cukup komersial itu. Cuma kemarin karena kita memang pengen sebagai silent protest saja, karena kita masih belum tahu apakah sebagai warga asing memungkinkan untuk membuat izin demo dan apakah itu berimplikasi baik juga kepada kita. Jadi kemarin kita memilihnya untuk silent protest dan itu memang nggak perlu izin sebetulnya. Kalau berdasarkan penuturan teman-temanku dan pembacaan mengenai hukum di Thailand, walaupun tentu saja pasti bakal ditanya-tanya ya, karena kemarin pas di demonstrasi di Kamisan kemarin itu, kita baru datang pas kita kan turun dari bus di seberangnya. Di sisi kedutaannya tuh udah banyak sekali tuh polisi-polisi Thailand. Ada sekitar 10-15 orang. Mereka udah tahu ya, udah dapat informasi. Iya, mereka mungkin udah tahu ya, karena kita kan publikasi juga di media sosial dan di repost juga oleh Kontras, oleh Kamisan, oleh berbagai aktivis. Jadi mungkin mereka tahu dari situ, dari Jakarta, dan dari Jakarta kabarin ke Bangkok, mungkin seperti itu ya. Terus tapi apa yang dilakukan oleh polisi di sana? Iya, kalau kemarin mungkin karena kita silent protest, mereka ya nggak melakukan hal-hal yang luar biasa ya, hanya cukup mendokumentasikan aja, memfoto, lalu ya ada mungkin yang nanya kita dari mana dan segala macam, lalu yang nanya kita bakal ngapain aja, cuma ya tidak lebih dari itu kok, sebatas itu aja. Oke. Ya mungkin mereka ngiranya bakal Kamisan kayak di Jakarta kalian nih orang MBC, jadi dipersiapkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materinya. Apa saja sih yang menjadi concern dari teman-teman ini, terutama Anda dengan Blog Politik Pelajar dan juga teman-teman yang kuliah Indonesia yang kuliah terutama di Bangkok? Iya, kalau sebetulnya kalau yang Kamisan kemarin kan sebetulnya sama ya, bahwa pada umumnya Kamisan itu tuntutannya adalah menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan yang terjadi di masa ini juga, impunitas, apalagi masih banyak yang ada di pemerintahan, itu tuntutan utamanya. Tetapi kalau minggu kemarin kita tuh tuntutan utamanya adalah mengenai kasus yang perbudakan yang Bupati Langkat itu. Kita pengen menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menindak dan menginvestigasi dan menindak kasus tersebut. Dan kenapa kita memilih kasus perbudakan Langkat misalnya dibandingkan Ibu Kota Baru, dibandingkan kasus kekerasan lainnya, karena isu mengenai perbudakan ini menurut kami kayak lebih universal gitu, bisa lebih mudah diterima oleh warga-warga atau publik-publik di luar negeri, publik Thailand misalnya, dibandingkan isu Ibu Kota Baru kayak ya siapa sih yang peduli Jakarta dipindah gitu kan. Tapi orang-orang mungkin bisa lebih mendapat apa ya, kayak kedekatan emosional lah ketika melihat gambar ada seseorang di penjara tapi dipaksa buat kerja juga di kelapa sawit gitu. Itu kan lebih masuk secara emosional dan itu lebih mudah juga. Dan dibanding yang lainnya nih, sini pelanggaran HAM-nya sangat jelas juga, di mana perbudakan ini kan melanggar berbagai konvensi internasional ya. Dari situ sih jadi kita kemarin masuknya ke isu perbudakan. Cuma mungkin buat selanjutnya tuh mungkin kita berpikir lebih kayak pengen mengekspos gitu kejahatan-kejahatan pemerintah Indonesia di masa lalu. Karena lagi-lagi nggak banyak orang yang tahu apa yang terjadi di 65, nggak banyak terjadi di 98, karena memang propaganda pemerintah tuh sekuat itu ternyata. Sampai bahkan orang Indonesia aja nggak ada yang tahu kenapa orang luar negeri gitu.
Jadi apakah memang itu menjadi semata-mata concern ya soal perbudakan di Langkat itu, atau seperti Anda sebut tadi itu hanya semacam entry point gitu untuk mencoba masuk supaya orang lebih pay attention, menarik memberikan perhatian terhadap apa-apa yang terjadi di Indonesia? Iya, itu memang pasti tentu saja kita concern ya, karena itu isu HAM dan kebetulan momentumnya ada. Jadi itu kita gunakan sebagai entry point juga dibandingkan momentum-momentum lain tadi seperti ibu kota, seperti Mandalika misalnya, atau penangkapan aktivis itu kan ya lebih berat lah, lebih nggak relate diterima oleh orang-orang yang awam. Nah, alangkah baiknya kemarin kita berpikir ya udah lewat yang Langkat itu aja, dan isunya lagi rame. Dan kami khawatirnya juga isu ini habis di Indonesia gitu. Sekarang nggak ada lagi kan yang ngobrolin soal Bupati Langkat ini. Jadi kita coba ya mempertahankan apinya lah terhadap isu ini. Tapi bagaimana dengan isu-isu lain ini? Apakah menurut teman-teman juga tidak perlu mendapat perhatian secara internasional? Benar nggak soal ibu kota baru tadi bukan persoalan, bukan semata-mata bukan menjadi concern internasional, tapi itu menjadi soal serius di dalam negeri. Ada banyak isu-isu lain juga tentang bagaimana soal oligarki yang semakin menjengkram di Indonesia. Iya, itu memang isunya isu penting ya, cuma perlu beberapa tahap untuk menuju seperti itu, karena kami berpikir juga memahami Indonesia itu berbeda dengan memahami Thailand, Myanmar, atau negara-negara di Asia lainnya. Kalau di Thailand misalnya udah jelas itu ada mahasiswa demo ditangkap, dibunuh, ataupun dihilangkan. Di Myanmar juga begitu. Tapi di Indonesia kan nggak seperti itu keadaannya. Kita kalau mau memahami Indonesia itu perlu mendekonstruksi sekali banyak pemikiran-pemikiran. Banyak apa ya, kayak mindset pemikiran, pengetahuan yang harus dibongkar terlebih dahulu supaya kita bisa memahami suatu isu. Contohnya kalau kita mau memahami soal ibu kota baru. Kalau kita menggunakan kacamata-kacamata biasa seperti kita memahami Myanmar, seperti kita memahami Thailand, seperti kita memahami negara lain, nggak ada salahnya sebetulnya pemindahan ibu kota baru. Tapi ya tentu saja itu kan nggak benar ya. Makanya untuk memahami ibu kota baru kita perlu memperkenalkan dulu oligarki sekali misalnya. Dan untuk memperkenalkan oligarki kan itu ya itu perlu waktu juga, perlu pembelajaran yang cukup lama juga, karena itu bukan sebuah istilah yang bisa dipahami secara mudah oleh kalangan non akademis atau non aktivis. Itu bukan sesuatu hal yang lumrah juga terjadi di Asia Tenggara. Jadi misalnya kalau gue ngomong Indonesia ada oligarki yang bagi-bagi bisnis di Kalimantan gitu ya, pertama mereka nggak akan ngerti apa itu oligarki dan apa itu bagi-bagi bisnis. Dan ya udah, terus kenapa gitu yang bagi-bagi bisnis itu kan bagian dari hidup, sebenarnya bagian dari proyek aja ya, kenapa kan gitu. Jadi perlu waktu buat ke sana. Kita masuk ke isu-isu yang lebih ringan dulu. Kalau di Kamisan Indo kan ya kita udah ngerti gitu oligarki itu apa, oligarki itu siapa, dan ya kalau di sana ya kita mau ngomong Luhut segala macam ya siapa itu Luhut gitu, oligarki itu siapa. Oke, tadi kan nyebut bahwa Indonesia itu the invisible giant gitu ya. Ya gede, tapi ada antara ada dan tiada. Gimana sih teman-teman Anda, mahasiswa asing, mahasiswa internasional itu memandang Indonesia gitu? Iya, pertama apa ya, misalnya dibanding orang tuh kalau mendengar Filipina orang tahu Duterte. Orang kalau misalnya mendengar Korea Utara tahu Kim Jong Un, tapi Indonesia Jokowi siapa? Nggak tahu mereka Jokowi itu siapa gitu. Ya standar lah, kayak turis juga mereka biasanya lebih mengetahui Bali aja. Dan misalnya kalau gue cerita soal Papua atau 65, mereka banyak yang nggak relevan gitu, nggak familiar dengan itu. Jadi gue harus cerita panjang lebar dari sejarahnya dulu sampai sekarang tuh seperti apa, kenapa bisa konfliknya seperti ini gitu. Jadi kebanyakan nggak terlalu apa ya, nggak mengetahui gitu apa yang terjadi di Indonesia ini. Dan banyak juga yang impresinya terhadap Indonesia adalah demokrasi Indonesia udah bagus betulnya. Karena ya itu, dan apa ya, gue nggak menyalahkan siapa-siapa juga. Karena dari berbagai literatur memang banyak yang mengatakan demokrasi Indonesia sudah bagus. Dan itu sekali lagi yang makanya gue bilang kita perlu mendekonstruksi pengetahuan soal Indonesia. Karena kalau kita baca literatur soal Indonesia, banyak yang akan bilang ya Indonesia tuh secara indikator Freedom House demokrasinya udah bagus. Ada parpol, ada media, ada apa lagi? Ada masyarakat sipil, ada pemilu segala macam ada. Lalu kita bisa menyatu antara Islam dan demokrasi, pembangunan ekonominya bagus. Jadi ya sebetulnya kalau kita lihat secara literatur, banyak yang bilang bahwa demokrasi Indonesia itu bagus sebetulnya.
Tapi ya lagi-lagi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ada disiplin ilmu lain yang mengatakan bahwa sebaliknya. Nah, disiplin ilmu lainnya ini yang mau coba kita perkenalkan secara perlahan. Bahwa Indonesia itu nggak baik-baik aja loh. Gitu. Oke. Kan ketika Anda masih di Indonesia bersama blok politik belajar itu sangat kritis gitu terhadap pemerintahan Jokowi, dan juga peran para buzzer dan sebagainya gitu. Apakah kajian-kajian semacam ini masih terus berlanjut di kalangan teman-teman di blok politik belajar, meskipun sekarang banyak yang terpisah-pisah ya, ada yang tetap dipertahankan di dalam negeri, ada yang di luar negeri seperti masih berlanjut ya, masih ya. berlanjut. Oke, seperti apa yang dipikirkan oleh teman-teman blok politik pelajar ini? Ya, maksudnya kalau terkait apa yang kita lakukan sebetulnya itu masih sama ya, apa yang dengan yang kita pernah diskusikan dulu, walaupun ya jujur aja semakin lama kita semakin bingung gitu. Karena gini, apalagi setelah gue ngobrol dengan teman-teman di sini, misalnya di Filipina, mereka aktivismenya bisa sangat maju karena pada suatu titik tertentu mereka memiliki senjata gitu, sehingga mereka bisa melakukan perlawanan terhadap pemerintahan mereka. Atau di Thailand. Di Thailand itu lebih menarik lagi karena semua warga di sini tuh, semua mahasiswa mereka setuju bahwa pemerintahan diktator harus turun. Sedangkan kan kalau Indonesia kita Jokowi turunin nggak ya? Masih bingung nih, masih bingung mau diapain si Jokowi ini. Atau ya misalnya kita mau turun Jokowi, nanti banyak yang nanya lah siapa yang menggantinya, siapa mekanisme gimana segala macam, banyak yang nanya seperti itulah. Jadi situasinya tuh mungkin di Indonesia situasinya nggak lebih brutal dibanding negara lain, tapi lebih membingungkan. Karena pertama oligarkinya sudah semakin kuat, di satu sisi masyarakat sipilnya tuh sangat lemah, semakin melemah dan sangat melemah. Dan kita sejak 65 dan sebelumnya bahkan nggak punya basis masyarakat sipil yang kuat, baik secara ideologis atau secara kuantitas. Itu yang bikin sulit, yang bikin kita bingung juga. Dan itu kan sebenarnya sangat berbahaya ya, karena salah satu indikator demokrasi itu pasti topang oleh civil society yang berdaya kan. Iya, tapi kalau itu kan indikator dari IMF dan World Bank yang lebih sifatnya neoliberal, dan memang ada kok masyarakat sipil yang yang vibrant, yang bagus di Indonesia. Masyarakat sipilnya ada yang sering membantu pemerintah dalam konsultasi kebijakan, yang membantu dalam providing service buat pemerintah, yang berbagai hal lah, itu kan ada juga. Tapi kan itu tidak cukup ya untuk memahaminya. Makanya kita perlu pemahaman yang lebih kualitatif bagaimana sebetulnya masyarakat sipil di Indonesia. Kenapa kita bilang itu nggak kuat sebetulnya? Dalam jangka panjang kalau menurut pengamatan teman-teman, kalau ini terus berlanjut, apalagi kan kita yang paling memprihatinkan kita adalah soal pembelahan gitu ya di tengah masyarakat ya, kohesi bangsa ini. Seperti apa? Ada pemikiran seperti apa kalau ini terus akan berlanjut, dan harusnya kalau tidak apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau ini mungkin bukan dari pemikiran blok politik pelajar karena kita udah lama juga belum mendiskusikan ini, tapi kalau dari ya beberapa yang bisa ambil gue dari obrolan itu adalah ya situasinya bakal tetap berlanjut seperti ini, di mana oligarki elit itu bakal semakin memperkuat diri, semakin mengambil berbagai proyek-proyek yang ada gitu, semakin kuat. Apalagi KPK udah nggak ada, MK dari perlemah, lalu nanti semakin lama juga pasti undang-undang pemilu dan undang-undang parpol semakin dipersulit juga seperti itu. Jadi ya sebetulnya udah nggak ada harapan lagi gitu kalau kita menjalani advokasi, menjalani aktivisme seperti ini. Sudah tidak ada harapan lagi untuk melawan oligarki di sana karena mereka semakin kuat, dan mereka pun memiliki cara tertentu untuk membuat polarisasi di masyarakat. Dan mungkin ya nanti kan 2024 lagi ya, mungkin dan menurut gue yang paling khawatir itu kalau orang masih percaya sosok seperti Jokowi itu bakal ada gitu, kayak sosok orang baik itu bakal ada, siapapun itu ya, mau Ridwan Kamil, mau Anies, mau Rocky Gerung, mau Rizal Ramli, orang pasti menganggap mereka tuh orang baik, dan itu yang berbahaya. Karena lagi-lagi permasalahan Indonesia itu bukan sekedar permasalahan di mana orang baik bisa memperbaiki permasalahan yang ada, bukan persoalan teknis, tapi persoalan bagaimana adanya relasi kuasa antara masyarakat yang kita seperti ini dengan pemerintah. Relasi kesenjangan kekuasaan itu sangat besar. Jadi mau sebesar apapun kita demo, reformasi di korupsi terbesar sejak 1998 ataupun Omnibus Law kemarin enggak akan didengerin karena relasi kuasanya sangat besar, dan itu bakal semakin senjang di tahun-tahun mendatang. Jadi nggak ada harapan lagi sebetulnya.
Oh, ini gambaran Anda ini sangat sangat mengkhawatirkan ya. Ya memang sangat mengkhawatirkan, tapi ya kita perlu memahami juga karena apa ya, gue misalnya kalau datang ke diskusi-diskusi gitu, ujung-ujungnya ya kita harus bekerja sama dengan pemerintah, kita harus bahu-membahu. Iya, nggak gitu karena kita udah bertahun-tahun seperti itu, kita udah memiliki momentum untuk meningkatkan kembali kapasitas masyarakat sipil kita, tetapi tidak kita manfaatkan gitu. Dan sekarang akibatnya kita kebanyakan berpikir positif kepada pemerintah, kita terlalu banyak optimis yang tidak produktif gitu sebetulnya. Ya. Oke, so menurut Anda apakah ada semacam tawaran yang Anda bisa sampaikan sehingga kita tidak seolah-olah berputar dalam labirin, dan kita tahu kita kalau labirin itu kan kita kita akan tersesat dan nggak ngerti jalan keluarnya kan? Iya, kalau dari gue yang waktu itu pernah gue bilang ya, boykot 2024, golput. Kalau Anda memilih di 2024, siapapun yang Anda pilih ya, kalian bakal memilih pebisnis. Kalian bakal memilih koruptor, kalian bakal memilih pelanggar HAM di masa lalu. Jadi nggak ada bedanya. Ya, itu kan kecuali mau bikin parpol baru ya, tapi kan nggak bisa bikin parpol baru. Bisa dong, banyak dong parpol baru ya. Bisa, tapi nggak bisa berkompetisi kan? Oke, ya tetap bisa, tetapi tentu saja agak sulit memang untuk menghindari dari jebakan atau lilitan dari oligarki tadi. Yang saya persoalkan buat Anda kalau tawarannya 2004 itu semacam pet karena golput begitu. Itu kan sebenarnya perlawanan pasif, dan perlawanan pasif itu saya kira dalam situasi semacam ini bukan jawaban yang tepat tuh. Gimana dong kalau gitu jawaban yang tepat? Advokasi biasa, kampanye aktivisme biasa udah nggak bisa lagi melawan seperti ini. Ya. Paling ujung-ujungnya kan aktivisme biasa ya revisi undang-undang yang sebetulnya nggak revisi banget. Lalu melibatkan masyarakat sipil yang sebetulnya ujung-ujungnya ditipu juga. Ya, memang kampanye pasif. Ya kalau nggak mau kampanye aktif ya nggak, nanti berbahaya nih gue. Oke, ini bukan karena Anda kemudian putus asa dan melihat bahwa apapun yang dilakukan di Indonesia sudah tidak akan berdampak apa-apa, kemudian Anda melarikan diri dalam tanda petik ini keluar negeri, gitu, cari udara segar gitu di sana. Ya enggak juga sih, maksudnya bukan pesimis ya, gue sangat pesimis kan. Tapi pesimis gue sendiri berdasar karena kalau kita memahami lebih lanjut teori oligarki, cara memberantas oligarki itu bukan melalui undang-undang, bukan melalui parlemen, tapi melalui revolusi sosial dan politik. Tapi kan kita nggak bisa nyampe sana sekarang, itu berdasarkan teori oligarki. Dan ya gue kalau ke Thailand memang karena pengen kuliah aja gitu, pengen ya supaya belajar dan nanti gue suatu saat bisa membantu mempelajari oligarki itu, berkontribusi lewat jalur akademis ya gitu aja, bukan kabur gitu. Oke, apapun selamat untuk sekarang Anda sedang menempuh studi baru, mudah-mudahan nanti bisa dapat ilham, karena saya tahu saya curiga jangan-jangan Anda memilih Thailand ini karena Thailand ini dalam soal perlawanan sipil itu saya kira ya itu juga. Oh, itu benar-benar. Jadi ya salah satu alasan gue milih Thailand adalah gue pengen belajar di mahasiswa student aktivis di sini. Karena mereka tuh sangat kuat, mereka independen, mereka nggak bergantung pada NGO, pada parpol, pada organisasi ekstra. Mereka benar-benar bergerak di kaki sendiri dan mereka solid dalam melawan monarki. Metode-metode aktivismenya sangat kreatif juga. Mereka ya hebat lah, dibanding kita harus banyak belajar dari mereka. Ya. Saya kira setelah Hong Kong bisa dipatahkan, sekarang Thailand yang sampai sekarang masih terus bertahan ya gerakan-gerakan semacam ini ya. Iya, walaupun pemerintahnya lebih galak juga di sini. Banyak teman-temanku yang di penjara sekarang. Dan di penjara, maksudnya kalau kita kan Pedro nggak di penjara sampai sekarang tuh, masih bebas dia. Tapi kalau teman gue di Thailand dia banyak yang di penjara. Ya, oke, mudah-mudahan nanti pulang Indonesia mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, saya kira ya, untuk terutama bagaimana kita memperkuat civil society dan juga mengembalikan demokrasi seperti yang kita bayangkan dulu ketika kita melakukan proses reformasi ya. Miftahul Khair ya. Oke, terima kasih Miftahul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.